ya konsumsi sehari-hari yang jadinya endingnya nggak bisa tidur mikirin kondisi negara. Gitu. Padahal bukan dia harus mikirin kondisi negara ya, harusnya ada yang ada kepentingan untuk urusan negara. Orang tua atau keluarga tuh lebih setuju kalau aku dianggapnya gangguan jin. Ya, jadi karena kita udah berkelana gitu ya, mungkin semua tempat ruqyah udah kita datengin. Berarti bukan cuma satu ya, banyak nih ya. Ternyata pas dilihat aku juga bukan cuma luka di sini, tapi banyak lebam gitu di badanku. Kamu gitu. melakukan apa? Kamu itu kayaknya karena itunya jinnya. Melakukan teknik memeluk diri sendiri, butterfly hug. Ikutin dikit ya, butterfly hug. Butterfly hug. Om jangan jadi mesum semuanya. Om biasa aja maafin. Om kalau di sini tapi bukan gitu. Enak ya? Kalau misalkan cheers dulu, cheers. Oh, cheers dulu dong, Mas. Cheers. Kling 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 kling. Ini ada yang harus dibanggakan nih di kantor kita, junior yang luar biasa. Izin, ya kan izin. Jujur, saya hari ini pemerhati saja. Saya takut jokes saya tidak masuk. Bukan nggak masuk, nanti aku sama dia kan badannya keker banget sekarang. Semua pas datang rapi banget orang. Harus dong. Ini kita di dalam gembel loh. Enggak, ini rapi karena kan lagi di kantor. Iya. Karena kantor advertising lagi. Ini iklan di sini. Skena. Iya. Skenanya kayak gini sekarang ya. Penampilannya, looks-nya. Dulu tuh waktu aku pertama kali ketemu Yovani ini masih rambutnya masih pendek. Iya, masih pendek. Dan itu kayaknya belum lulus deh ya. Belum. Belum lulus. Masih di kuliah. Masih kuliah loh. Kuliah apa metalurgi apa? Kuliah di UI, Ya, jurusan komunikasi hubungan masyarakat. Oh, masuk. Tapi sekarang Ibu lagi ngambil psikolog ya? Iya, di mana? lanjut psikologi di Gunadarma. Dia udah Gunda. Bisa jadi psikolog. Berarti psikolog menolong diri sendiri. Rawat jalan. Rawat jalan. Itu sampai gue sibuk. Kuliah hanya kedok, rawat jalan. Tapi bener deh, ini kan salah satu, menurut aku ya, salah satu anak muda yang menginspirasi itu adalah Yovania ini, bahwa orang tuh jarang ada yang mengakui dirinya bahwa gue ini sakit gitu kan ya gitu. Pokoknya kalau apalagi kalau nggak usah gitu deh, dia stres dikit aja dia nggak mau mengaku itu, padahal mungkin dia kayak tadi Mas bilang self diagnose sendiri aja gitu, kayaknya gue baik-baik aja padahal you need help gitu. Yovania ini udah sampai masuk ke rumah sakit RSKO. Itu dua RSKO. Kalau dia salah dong. RSCM, Pak. Kan dulu RS. Iya, RS rumah sakit jiwa lah ya gitu. Jadi memang seperti itu. Itu memang awalnya dulu pembelian ya. Iya. Udah dulu dibully, ditambah lagi background keluarganya tuh broken home. Jadi makin tuh karena misalnya kalau sekarang kan sebutan daddy issue, kayak kehilangan figur ayah gitu. Jadi kehilangan tuh rasa percaya diri kan. Biasanya kalau anak-anak tuh mereka bisa pede itu tuh kalau ada orang tua, terutama sosok ayah yang support kan, mereka kan ngerasa pede, rasa percaya dirinya tuh ke booster. Tapi kalau nggak ada tuh jadi ada sedikit rasa insecure dan mungkin butuh validasi. Ditambah dia nggak dapetin validasi itu, Alias aku nggak dapetin validasi itu pas remaja karena dibully, jadi makin drop. Kok anak gue manja ya, deket sama gue ya. Tapi bagus, karena memang lagi waktunya. Kalau golden age itu memang harus deket sama ayah. Makanya banyak yang bilang bahwa ketika anak itu deket dengan ayah, itu membuat anak itu lebih pintar. Nantinya nanti dong, bukan sekarang makin absurd. Bukan sekarang. Gila, gue tiap hari mau ngajak anak gue yang kedua nih, gue kasih anak gue yang kedua nih. Dia kan Umur berapa? Umur yang kedua tuh 5. Oke. Yang pertama 8. Oke. Cuman ini yang 5 ini kayak titisan Loh. Dajjal. Enggak, emang itu gue kalau mau mandiin dia pagi aja, gue kayak pencakdor tuh. Aduh, rumah dulu pagi-pagi. Ada nih, mau dimandiin, nggak mau kesana. Itu kalau nggak berantem kayaknya pagi-pagi itu nggak afdol aja. Kalau nggak teriak gitu. Kayak kurang gitu. Tapi kan aku laki, Mas. Iya. Dan itu tapi
membutuhkan itu ya. Malah justru anak laki juga butuh sosok bapak. Kalau setahu aku ya, correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau anak itu umur usia berapa sampai berapa, kalau saya sampai 7 tuh harus dekat sama ibu. Nanti 7 sampai 14 kalau nggak salah harus dekat sama bapak. Setelah itu dekat lagi sama ibu kayak gitu. Jadi itu nanti tuh katanya membangun anak ini menjadi anak yang bagus gitu. Sebelum gue mulai ini lahiran tahun berapa? 2002. Nggak usah mau, nanti dia mau. Kan ada kalau sekarang sih gitu kan, kalau yang tua-tua pasti Jurassic Park. Kita balas sekarang. Emang omnya umur berapa? Bentar dulu, sebentar. Ini lagi Kelahiran tahun berapa? kita itu bedanya 21. iya 21 tahun. Bedanya? Iya. Iya makanya dia manggil lo om. Pas. Tapi dia nggak enak ya kalau manggil dia om. Kita kan berevolusi, nggak mau. Tapi nggak apa-apa, ini kita harus banyak belajar dari Yovania ini. Kenapa? Karena sekarang ini kan banyak banget kasus bully ya. Dan ini tuh ada yang terbaru, dibully sampai akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Dan itu sepertinya banyak ya kasus seperti itu. Tiap tahun ada aja. Nah, kalau Yovania sendiri pernah nggak ada rasa itu sih sebenarnya? Ada dong, dulu juga salah satu penyebab dibawa ke rumah sakit jiwa karena ada kecenderungan untuk menyakiti orang lain, juga menyakiti diri sendiri. Terus menyakiti dirinya sendiri itu juga udah sampai di tahap yang suicide. Jadi udah nggak cuma suicide thought, kan kalau thought cuma ada di pikirannya kayak mikir mau bunuh diri. Jadi itu udah ada attempt atau alias percobaan bunuh dirinya. Jadi kayak sempat mau loncat dari gedung tinggi, mau tenggelamin diri, mau kayak masukin kepala ke ember gitu biar kehabisan oksigen. Jadi udah ada hal-hal yang kayak gitu, makanya dibawa gitu karena udah kehilangan rasa percaya diri juga. Itu tuh berupa apa sih? Sorry, aku kita nggak tahu nih gitu ya. Berupa kayak kalau orang di film tuh mengartikan seperti suara, iya kan? Kayak ada suara-suara yang masuk membuat dia kayak ayo Itu bunuh. skizofren nggak sih? Nah makanya apa seperti itu, atau kayak kamu tiba-tiba aja aku pengen lompat gitu, atau gimana sih sebenarnya, apa sih yang dirasa? Yang pertama karena ada rasa nggak percaya diri, jadi itu ada dorongan kan kayak udahlah mending mati aja kalau gini daripada ngerasain sakit mulu gitu. Nah itu tuh didukung dengan adanya halusinasi tadi, halusinasi audio, jadi dengar suara bisikan yang kayak memvalidasi kayak emang iya kan, iya benar nanti lo mati aja gitu. Tuh benar, berarti nggak harus. Karena waktu gue pernah kayak begitu. Maksudnya gue pernah dalam tahap, karena gue pernah ada di terpuruk juga pernah. Kalau gue suaranya masalahnya nggak kayak gitu, karena dia kan suaranya kayak memvalidasi kan. Gue itu udah di tahap hampir kayak temen. Lucu nih tabrakin nih. Udah kayak gitu tuh, udah kayak ngomongannya udah kayak temen gitu loh. Jadi udah bukan satu validasi, tapi gue lucu nih tabrakin, kayak enak nih tabrakin mobil deh. Paling enggak lu nggak usah harus kuliah dulu deh hari ini gini-gini, kayak udah semua urutannya itu ditata dengan rapi gitu loh. Atau mungkin karena kalau tergantung gimana cara biasa dia berkomunikasi nggak sih? Misalkan gini, kalau Mas Wisnu kan cara ngomongnya bercanda gitu, akhirnya suara yang datang itu seperti suara orang bercanda. Nah mungkin Yovani kan termasuk orang anak yang serius gitu kan, dulu kan maksudnya dia berprestasi, terus dia ini, jadi yang memvalidasi ya suaranya juga kayak ya udah nggak apa-apa, silahkan mungkin coba tenggelamin diri kamu deh, terus kamu mungkin gitu nggak sih? Nah itu nggak tahu, maksudnya kita apa yang tadi gue tanya balik lagi, kenapa gue tanya umurnya dia, karena dari generasi ke generasi ini kan pasti ada perubahannya, ada shiftingnya dari mereka ngelihat ya. Sekarang jujur aja profesi yang lagi on banget nih sekarang nih, kalau nggak psikiater, psikolog, cuma 2 gitu, karena emang udah ya segininya ya, maksudnya take it from me, apa ya, kita informasi dulu sedikit. Dengan anak sekarang informasinya cepat banget, tak. Nah, kamu sendiri dengan sudah maksudnya alumni ya, alumni rumah sakit terkeren itu kaget gitu, maksudnya harus gimana sih kamu ngadepinnya kalau informasinya tuh terlalu cepat gitu. Misalnya tentang si perselingkuhan artis, tiba-tiba artis ada yang meninggal, tiba-tiba bencana alam, tiba-tiba kita harus bayar 16 triliun buat gabung sama gengnya Trump itu. Gue gak ngerti ngapain kita harus bayar 16 triliun. Iya sabar. Itu pajak gua, Pak. Dua. Ini udah berat nih, udah
makin berat Nah ya. itu kan kalau gue larinya kayak begini gitu, kita ngobrol talk show. Nah kamu jadi bahas lagi ada dengan kayak gini, gimana kamu menyikapinya lah gitu. Coba Larinya kemana gitu ya? Karena so bijak lah. kalau era digital sekarang tuh emang ada plus minusnya ya. Plusnya kita bisa tahu banyak hal sekaligus, kita bisa tahu info dari ujung dunia gitu. Tapi minusnya juga kalau beritanya selalu berita buruk, apalagi di sebuah negeri bernama Konoha ini, ya beritanya 99% lah buruk gitu. Kayak ada aja kayak ada aja kelakuan membagongkan dari yang kita hormati gitu. Nah, ada juga mungkin selain itu kasus-kasus yang misalnya akhir-akhir ini duka, ada selebgram meninggal dunia, terus ada juga mungkin bahkan bukan orang yang terkenal tapi kasusnya itu tragis, misalnya dibunuh karena ternyata anaknya skizo atau dia memilih untuk bunuh diri karena bullying. Itu kan apa ya, itu pasti mempengaruhi emosional kita. Kita secara nggak langsung tuh terpengaruh. Nah, sebenarnya cara terbaik untuk menyikapinya adalah pakai teknik yang namanya mindfulness. Mindfulness itu kayak sebuah teknik yang mereka tuh paham bahwa mindful berarti kita sekarang ada di masa ini, jadi kita nggak perlu terlalu mikirin yang di masa lalu atau yang masa depan. Masa lalu ada untuk sejarah kita, untuk histori kita, untuk kita jadikan pembelajaran, tapi nggak boleh kita selalu terjebak di dalamnya terlalu berlarut-larut. Begitu juga masa depan pasti akan kita hadapi, tapi kalau itu belum terjadi maka tidak usah terlalu dipikirin. Jadi kayak misalnya tadi ada berita dari negara luar nanti akan mempengaruhi ekonomi kita gitu. Nah, masalahnya itu kan belum terjadi nih sekarang, belum ada kebijakan atau belum ada statement tertentu dari pihak tertentu. Jadi baiknya tuh di-keep aja, mungkin boleh itu dijadiin kayak semacam warning sign atau kita jadi alert untuk lebih sering nabung atau lebih di stop dulu nih, apalagi saham lagi merah-merahnya ya. Emas lagi naik-naik. Kan orang sekarang kan ditakutinnya dengan lo cepet deh beli emas. Tapi kan ternyata banyak juga yang bilang ini malah justru harus hati-hati nih di sini nih gitu. Jadi gunakan momen itu biar lebih bijak, lebih mindful, kira-kira gimana nih baiknya untuk kedepannya gitu. Karena kebanyakan anak sekarang malah ngejadiin itu ya konsumsi sehari-hari yang jadinya endingnya nggak bisa tidur mikirin kondisi negara gitu. Padahal bukannya harus bikin kondisi negara ya, harusnya ada yang ada kepentingan untuk urusan negara. Tapi kamu dengan adanya, kan kamu juga membuat ini di media sosial, kamu juga memperlihatkan siapa kandidat kamu sebenarnya, kamu tidak menutupi itu. Kamu nggak ada takut juga kan gini, yang namanya netizen itu kan nggak selamanya berkomentar secara positif gitu kan, pasti ada yang negatif juga. Apa kamu nggak ada rasa takut kayak itu kan sama aja kayak dibully gak sih kalau komentar negatif gitu? Nah kalau kamu sendiri gimana? Nah, lucunya adalah mungkin karena aku udah pernah ngalamin bullying yang lebih parah pas aku remaja. Karena tuh bullyingnya tuh nggak cuma langsung, nggak cuma fisik, nggak cuma verbal, tapi juga cyberbullying. Dan itu tuh parahnya bahkan lebih parah dari netizen dari semua hate comment yang pernah aku dapetin gitu. Jadi kalau buat takut sih pasti ada dong rasa takut atau kayak ngerasa khawatir ada yang nggak suka atau gimana gitu. Tapi pas aku jalanin ternyata emang yang hate comment tuh ada, tapi tuh kayak cuma 1% gitu loh. Tapi 99%-nya support. Itu pun yang hate comment ya paling mereka cuma fake account atau yang orang tuh nggak aku kenal, jadi kayak nggak terlalu berpengaruh. Karena justru yang paling berpengaruh tuh kayak bullying dulu, karena dulu aku kenal dekat dan aku ngerasa bahwa ada yang kayak ini, aku kayak semacam kagum atau kayak wah ini orang pinter banget, ternyata dia ngelakuin itu. Jadi itu kenapa jauh lebih sakit. Jadi kayak mungkin karena udah terlatih mentalnya jadi mental baja di masa-masa remaja, jadi sekarang udah lebih kuat gitu dari tempat besinya. Nah itu bullyingnya itu kalau misalnya kita analogikan film, kan film-film bullyingin zaman-zaman dulu tuh kan banyak. Terutama Korea tuh biasanya. Nah, Korea tuh banyak banget. Terus revenge, terus dia revenge gitu kan. Itu tuh karena bullyingnya tuh menurut aku ya, aku aja nonton itu nggak bisa loh. Kayak aku nggak tahu kenapa. Kayak kok aku kalau nonton itu juga nggak nyaman gitu, gitu kan. Walaupun tapi mungkin ternyata emang terjadi gitu kan. Kita kayak nggak,
kok bisa ya anak-anak umuran segini berpikiran seperti itu gitu. Iya. Dulu ada nih yang paling parah, ini udah sampai bullying fisik. Terus anaknya tuh cowok, dia anak orang kaya gitu, orang berada, orang privilege lah gitu. Nah dulu tuh di sekolahku, SMP ku ada ekskul wajib taekwondo. Nah kalau taekwondo kan kita pakai sabuk kayak dulu, kalau masih awal sabuk putih, terus sabuk kuning gitu kan. Nah dulu tuh pas lagi stretching, lagi cooling down gitu, kan kayak posisinya megang lutut, jadi kayak aku agak nungging gitu. Nah dulu tuh aku dibulinya dibilangnya mirip kuda, karena pertama aku tinggi, terus kayak badanku bongsor, tapi aku kurus, terus aku pakai kacamata. Kacamata kayak kacamata yang frame-nya tipis, yang kayak agak nerd gitu. Terus dulu aku pernah kayak foto alay melet lidah gitu, jadi kayak kuda yang lagi julurin lidah gitu. Nah pas lagi taekwondo ini kita balik lagi, pas lagi taekwondo kan posisinya agak nungging. Terus temanku yang cowok nih, kita sebut aja A gitu, si A tiba-tiba lepas sabuknya, terus dia dari belakang nyabut aku gitu, kayak plak plak plak, terus kayak seolah-olah aku tuh kayak kuda gitu. Terus dia kayak sambil meringkik gitu, kayak niruin apa kuda pacuan itu jelek banget sih. Apalagi itu kondisinya hari Jumat, taekwondo tuh selalu di akhir, jadi kayak ini selalu lagi capek-capeknya gitu, panas. Wah itu benar-benar kayak sakit sekali. Jadi itu yang ngebully cowok lagi. iya cowok. Ya kalau gue sih gue sebelum meledak. Gimana? Kalau yang meledak kan beda nih ceritanya. Gimana? Makan dulu. Gitu aja. Ya. Gimana santai? Nggak, kalau misalnya itu kan gue ngelihat itu bullying zaman dulu gitu kan, kelihatannya kayak gitu. Ya sorry, maksudnya kalau maaf ya, ini kita juga waktu masih kecil pernah kayak begitu, bercanda kayak begitu pernah, cuman cowok sama cowok. Kita nggak berani, kalau kita dulu masih menghormati, kalau perempuan ya udah gitu. Gue sorry ya, maksudnya angkatan gua itu ngeliat cewek ya udah lu main boneka aja. Masih zamannya begitu, karena kita nggak akan berani. Mau maaf ya, sekasar-kasarnya kita berantem, kalau sama cewek kita nggak pernah kayak gitu. Kalau nggak dia jadi princess atau enggak, ya udah, ya paling nggak kita ceng-cengan aja lah. Ceng-cengan sama bapak lah ya. Ceng-cengan sama bapak. Apalagi lo ceng-cengan sama bapak kan, bukan gitu ya. Atau enggak paling nggak ya udah ngoceng. Ya mohon maaf ya, karena lakukan physical abuse, tapi ya kita juga kalau angkatan kita ngebaca dulu nih anak dia, kalau misalnya dia udah kayak gitu ya kita besokannya udah, misalnya dia nangis kayak gitu ya kita udah stop. Oke, berarti kita nggak boleh bercanda itu sama kita tuh udah mikir terus kayak gitu. Nah makin kesini kan nggak ada batasnya ya? Nggak ada batasnya, dan standar bullyingnya tuh makin lama makin naik terus gitu. Jadi tadi pas ya begitu gue mikir kita dulu pas sebandel-bandelnya gue nggak berani sih. Kalau kayak gitu maksudnya main kayak kalau cewek sama cewek tiba-tiba nunggangin ya kita nonton, cowok kita kan seneng kayak begitu. Kalau cowok ditunggangin cowok kita ngamuk. Cewek dong, masa lu gitu kan gantian kayak gitu. Tapi kan tadi dia bilang kalau si anak ini tuh punya privilege, jadi mungkin itu yang membuat dia berani. Tapi kenapa apakah aku nggak tahu ya, kamu masih kontak nggak, maksudnya gini, apa kamu masih sih nggak follow-followan, tapi ya misalnya tahu dari teman dia ya udah seperti anak privilege pada umumnya, menikmati harta orang tua. Terus juga kita fun fact-nya kita satu SMA gitu, satu SMA. Terus pas dia masuk SMA, nah ini aku tuh SMA-nya di SMA 2 Bekasi, jadi salah satu SMA favorit di Bekasi. Kalau sebelumnya kan SMP swasta ya, salah satu SMP swasta di Bekasi. Nah sebelumnya karena swasta mungkin kayak apapun tuh bisa dibeli dengan uang gitu, kayak semua masalah tuh clear dengan money. Tapi pas di negeri dengan peraturan yang ketat, misalnya nggak ada jatah absen dan segala macam, kalau ngelakuin suatu hal juga nggak bakal ada gimana, apalagi kalau udah parah banget. Jadi pas SMA pun dia di DO dari SMA aku. Tapi dia pernah nggak sih minta maaf sama kamu? Enggak sih. Tapi benar nggak sih, aku nggak tahu ya, apakah seorang korban bully itu yang dibutuhkan adalah permintaan maaf dari orang yang sudah membuli dia? Sebenarnya tuh kalau maaf itu istilahnya tuh hanya bikin kayak
part kecil di dalam hati kita tuh lega kayak oh ya at least dia sudah merasa bersalah. Tapi sebenarnya yang paling dibutuhin nggak maaf juga sih, tapi bagaimana kita sebagai korban bully itu bisa menerima kalau oh ya dulu aku pernah dibully, aku pernah disakiti, aku adalah korban. Karena mostly korban bullying itu selalu bertanya-tanya, selalu punya kecenderungan untuk menanyakan ke diri sendiri kayak gue salah apa sih, apa yang bikin gue dibully gitu. Jadi daripada dia menyalahkan si pelaku, dia malah menyalahkan diri sendiri, selalu ngerasa kurang. Terus sampai sekarang pun aku juga kadang masih ada rasa insecurities gitu, padahal kan udah lama, terus aku istilahnya harusnya udah sembuh dan aku udah berprestasi kayak aku udah lebih lah dari mereka. Ya, kamu kan udah menjadi perwakilan sampai ke forum internasional gitu, udah sampai Rusia 2024 ya. 2025 juga kemarin ke Qatar. Jadi kayak aku ngerasa lo ngelakuin bully yang mungkin lo lakuin itu setiap hari, misalnya kayak cuma 1 menit, tapi itu berpengaruh loh ke korban tuh sampai puluhan tahun, mungkin sampai dia meninggal, kayak who knows gitu. Jadi yang lebih dibutuhin justru bagaimana si korban ini bisa memaafkan dirinya sendiri gitu, bukan justru memaafkan si pelaku. Dia memaafkan diri dia sendiri, buat apa dia maafkan diri, kan diri dia nggak salah. Nah tapi dia tuh suka, itu yang uniknya gitu ya, psikologi manusia. Karena ketika kita disakiti, kita tuh cenderung nanya, kayak misalnya kakak putus nih sama pacar, misalnya diselingkuhin atau apa sih, yang hal yang benar kita tanya kayak apa ya yang kurang dari diri gue gitu. Sih, bener. Ya kayak child grooming juga begitu kan, kayak kita tuh dibuat seolah-olah episode baru lagi. Child grooming episode baru lagi. Iya benar ya. Itu kan kayak sama aja juga gitu kan, ada trauma tersendiri pada diri dia pada akhirnya gitu, yang ngerasa kok gue kurang gitu. Berarti kan bully pun juga sama hal seperti itu. Nah, tapi waktu kamu menjadi pembicara lah ya di forum internasional ini, apa sih yang kamu sampaikan di situ? Oh oke. Jadi ya ceritanya tuh aku berangkat ke Rusia karena direkomendasiin sama dosenku, dan alhamdulillah kementerian di Rusia tuh ECCK namanya Kazan Global Youth Summit. Jadi itu kayak konferensi atau kongres internasional di mana semua perwakilan pejabat sama anak muda. Jadi ada keynote speaker, itu biasanya mereka yang ahli, pejabat-pejabat, direktur lah segala macam. Terus yang kedua itu ada delegasi. Jadi perwakilan anak mudanya yang hadir di forum itu. Jadi mejanya kayak meja melingkar, ada bendera-bendera dari seluruh negara. Nah itu tuh ada ratusan negara, tapi aku lupa jumlah persisnya. Dan aku sebagai perwakilan Indonesia, jadi itu acaranya 2 hari. Terus setiap hari itu sesinya beda-beda. Kayak satu sesi misalnya 2 jam membahas isu krisis politik, membahas isu teknologi. Terus kalau aku fokusnya di kesehatan mental, gitu. Ya, dan kamu mengalami itu ya? Mengalami itu, dan aku salah satu yang paling aktif untuk membahas isu itu di media sosial dan gitu, dan survive juga. Jadi aku mewakili pertama Indonesia, kedua platform dan community aku di @patahkanstigma.id. Kamu punya komunitas juga ya? Karena kebetulan aku juga mendirikan atau aku founder dari komunitas itu. Nah di situ aku hadir. Jadi kan yang kiri kanan aku tuh semuanya itu psikiater dari Amerika, Inggris, India. Maksudnya tuh mereka emang profesional yang gelarnya tuh udah PhD gitu atau udah doktor gitu. Di situ aku tuh request sama panitianya sama kayak, Kak aku mau dong sesi aku tuh terakhir aja, karena kita kayak cuma punya 10 menit untuk presentasi, untuk kasih speech. Aku request untuk terakhir karena aku tuh bukan dari sisi ahli, saat itu aku belum kuliah psikologi kan, dan aku ingin menyuarakan aku sebagai penutup yang epic gitu loh, karena aku penyintas gangguan jiwa. Ya udah akhirnya aku suarakan, aku jelasin kisah aku, kayak aku bilang tuh di awal, saya bukan ahli di sini, saya hanyalah penyintas gangguan jiwa. Terus aku jelasin tuh story aku. Di tahun 2010 aku cuma anak berprestasi yang sering juara kelas, tapi sayangnya jadi korban broken home. Saat remaja aku justru dibully. Lalu SMA
karena sudah tidak kuat menanggung semua beban itu, aku masuk ke rumah sakit jiwa dan dia didiagnosa skizo, baru didiagnosa lagi bipolar gitu. Terus aku ceritain juga tuh gimana, iya dulu karena udah halusinasi itu, tapi diagnosa akhirnya bipolar, skizonya udah enggak. Gue kira bipolar dulu baru skizo gitu. Enggak, skizo dulu. Oke. Terus aku juga cerita setelah dirawat di RSJ, aku dapat stigma lagi nih, dicemooh sama teman-teman sekolah, dianggap gak bakal mungkin bisa masuk UI gitu. Terus aku bilang tuh kayak bahasanya puitis banget dan pakai bahasa Inggris, aku bilang, tapi dibanding aku karena mereka sibuk merendahkan aku menyibukkan diri untuk berada di posisi yang setinggi-tingginya sampai mereka nggak bisa menggapai aku. Dan itu terbukti dengan aku berhasil masuk Universitas Indonesia di jurusan yang aku inginkan juga, dan aku lulus cum laude, dan sekarang berkat semua usaha dan berkat aku percaya dengan diriku sendiri, aku lebih percaya dengan diriku sendiri daripada mereka, aku bisa berdiri di sini membagikan kisahku sebagai pembicara termuda di Kaizen Global Youth Summit. Terus itu langsung dapat standing applause, dapat standing ovation dari pejabat-pejabat, dan selama 2 hari sesi itu aku jadi narasumber yang paling diapresiasi gitu. Jadi kayak bener-bener yang tadinya kelihatan banget ya ada yang ngantuk, ada yang main HP, ini tuh kayak mereka tuh langsung berubah jadi duduknya tegak, terus dengerin, terus main HP-nya tuh bukan buat ya main HP gitu, tapi buat videoin gitu. Jadi kayak wow, bangga banget. Kebanggaan untuk diri sendiri ya. Nah, kamu ternyata pernah punya cerita juga, riwayat bahwa dibawa ke tempat Rukiah. Itu gimana rasanya di tempat Rukiah ya Pak nih? Gimana rasanya? Kirain ya spill dong nggak? Gimana rasanya di tempat Rukiah? Jadi dulu keluarga gue juga sama tuh, punya stigma nggak mau bawa anaknya ke psikiater karena nggak mau anaknya dianggap gila lah gitu, nggak percaya kalau anaknya tuh punya gangguan jiwa. Jadi daripada punya gangguan jiwa, orang tua atau keluarga tuh lebih setuju kalau aku dianggap punya gangguan jin. Jadi dibawalah ke orang pintar, yang sangat pintar gitu. Minumnya tolak angin tiap hari. Nah, karena orang pintar Minum tolak angin. minta iklan. Iya. Nah, tapi terus diapain sih di situ? Nah, yang paling gak expect-nya lagi karena kita udah berkelana gitu ya, mungkin semua tempat rukiah udah kita datengin. Berarti bukan cuma satu ya, banyak nih ya. Tapi nggak sembuh-sembuh dong. Oke. Gitu. Nggak keluar-keluar nih setannya Si kebanyakan. jinnya. Setannya Nggak, keluar. gue pengen tahu dari satu ke satu kan pasti, wah ini nih. Iya. Ada yang nyebutin nggak nih siapa? Apa? Ya misalkan jin apa gitu. Penunggu WC, penunggu gunung. Iya, misalkan kayak ini kayaknya kesambetnya nih di Kodamnya apa? kodamnya apa nih gitu. Atau aing mau gitu. Kamu mau gitu. Sayangnya saya tidak ingat ya. Iya. Tapi ingat banget pas terakhir ini si tempat rukiah tuh kasih statement kalau wah ini udah parah banget nih, setannya udah banyak, udah kuat gitu, udah nggak bisa nih, Iya, parah, udah mendarah daging banget lah, udah nyatu gitu. Jadi Atau Konstantin nih. jadi harus diinapkan di tempat rukiah ini, yang dimana konsepnya adalah aku ditinggal di tempat rukiah itu, dan orang tua keluarga nggak boleh jenguk sama sekali gitu. Nah ternyata pas di tempat rukiah, pas diinapkan itu justru aku malah dikurung dan dipasung, alias kalau setiap malam kan aku ada cenderung histeris, gedor-gedor, teriak-teriak. Nah biar aku nggak kayak gitu, untuk menghindari misalnya aku kabur juga, mereka tuh alasannya gitu tuh, mereka jadinya ngeborgol aku. Jadi kayak bayangin aku tidur di kasur kayak di puskesmas atau di UKS ya, terus kan Tipis. itu ada tipis, dan itu kayak ada besi kayak gini lah, terus Iya. dicantolin borgol, jadi aku diborgol di situ pakai borgol besi sampai sekarang ada bekas borgol gitu. Terus juga karena aku kayak gitu, kayak bayangin kalau misalnya aku mau ke toilet itu ya udah nggak bisa, dan bahkan nggak dikasih pampers juga. Jadi kalau aku pipis, aku mau pup, ya udah di situ. Terus itu terjadi selama beberapa hari. Sungguh gila sekali. Itu terjadi selama beberapa hari sampai akhirnya keluargaku mungkin
punya feeling nggak tahu ya, tiba-tiba datang walaupun awalnya nggak dibolehin. Wah, shock banget dong itu ngelihatnya, karena ternyata pas dilihat aku juga bukan cuma luka di sini tapi banyak lebam gitu di badanku. Kamu gitu. malah kenapa? Kamu itu Nah, itu kayaknya karena itunya jinnya. 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 Iya, jadi mungkin pas lagi di Ruqyah ngamuk terus jinnya berusaha ngelawan, Iya. jadinya pukulin sama jin yang Sama lain. jin yang lain. Gitu. Kayak nggak bisa diem nih aku. Gitu. Kenapa kok kembali muka Gofron? Nah, Itu epic tuh orang sumpah. jadi biru-birunya itu mungkin karena kamu berlawan juga, iya. Iya, maksudnya kan aku ngelawan nih istilahnya, terus mungkin Oh, kayak jadi kayak dipukulin, pukul. iya. Oh. Aku diam gitu. Sama biar jinnya dia. iya, biar jinnya dia. Ini maksudnya mukulin jin. Dicubit. Iya. Kenapa deh? Itu kan jinnya, bukan dia. Jinnya nakal. Jinnya nakal, tapi lewat dia, maka dia dicubit, dia Iya, dipukul benar. gitu. Jinnya di dalam diri aku. Iya, akhirnya sama orang tua dibawa pulang. Dibawa langsung ke RSJ tanpa pikir panjang lagi. Terus pas sampai BTW RSJ itu juga ada IGD-nya. Jadi aku di IGD dulu. Nah, IGD RSJ itu gimana tuh isinya? Sama aja. Sama aja kayak IGD biasa. Ada apa gorden-gorden, kasurnya banyak, bednya banyak. Tapi mungkin yang paling beda adalah dia nggak satu RSJ, nggak satu area sama yang rumah sakit biasa. normal. Dan mereka itu jarang ada kayak infusan sama infusan. Nah, mereka nggak Oksigen butuh. nggak mungkin. Iya. Napasnya banyak soalnya. Dan sapamnya lebih banyak. Oh itu yang Iya, banyak, pasti. bukan dokternya, lebih ke sapamnya. Iya, betul. Biasa lagi koas. Iya di situ. Sapam koas. Jadi kamu badannya gede-gede banget. Ya harusnya kalau misalkan jinnya juga kan jinnya gede banget ya di dalam diri kamu kan. Gimana kuatnya kalau Bukan cuma gede, satu? banyak. Iya, kan banyak. Ini Yovania kan juga punya apa? Kamu membuat apa tadi? Organisasi sih Oh, apa? iya. Wadah Komunitas. Apa namanya? Patahkan stigma. Patahkan stigma. Itu berarti kamu yang bisa masuk ke situ atau yang boleh ke situ tuh yang gimana tuh? Apa yang sama-sama dibully dia ngadu ke kamu, dia ikut di komunitas itu atau seperti apa komunitas kamu? Jadi komunitas kita ini kan punya satu visi misi yang sama ya, tujuan utamanya untuk mematahkan stigma kesehatan mental di Indonesia. Jadi di dalamnya tuh kita bikin berbagai gerakan, kampanye, konten yang kita tuh membahas isu spesifiknya tuh kesehatan mental gitu. Misalnya untuk support sesama penyintas, terus untuk memotivasi juga, mengedukasi, terus merangkul juga. Jadi bikin penyintas ini pertama ngerasa didengar, ngerasa nggak sendirian, ngerasa berdaya juga karena produktif kan. Misalnya kita bikin kegiatannya itu pelatihan gitu, pelatihan bikin konten atau pelatihan merajut baju gitu atau bahkan salon kecantikan, make up gitu. Jadi karena permasalahan ODGJ, kalau misalnya mereka udah sembuh nih stabil, mereka tuh cenderung nggak punya kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu hal karena mereka tuh nggak punya kompetensi atau nggak punya keterampilan atau bahkan keluarga nggak support karena mikirnya keluarga ini dia nggak boleh kerja, nggak boleh kerja, terganggu lagi. Iya, jadi kayak didiamin di rumah, padahal nggak kayak gitu. Sebenarnya ODGJ itu bisa kembali produktif asal mereka dapat kesempatan, terus dapat wadahnya juga. Jadi disitulah komunitas kita berperan untuk menciptakan wadah-wadah untuk para penyintas. Nah, kalau buat syarat masuk, sebenarnya syarat masuk gampang kayak lo nggak harus gila gitu, lo nggak harus punya gangguan jiwa. Penyintas bukan? Enggak, ya nggak bisa kalau penyintas gitu. Ini yang gila-gila. Ini hanya gila banget dan udah pernah melewati hal itu. Lo cuma segitu dong cemen gitu kan ya? Enggak, tapi syarat utamanya adalah harus tertarik atau harus tertarik dan ingin belajar tentang isu kesehatan mental gitu. Jadi mau dia punya gangguan jiwa, mau dia nggak punya, itu bisa banget gitu. Karena banyak juga nih yang masuk dia nggak punya gangguan jiwa, tapi dia tertarik karena ternyata orang terdekatnya ada yang punya gangguan jiwa, misalnya keluarganya atau pasangannya atau temannya. Jadi dia penasaran gimana sih sebenarnya harus bersikap seperti apa gitu. Terakhir kamu mau ngomong apa mungkin untuk yang belum bisa sembuh, yang belum berani, mungkin Yovania punya pesan-pesan untuk
perempuan-perempuan di luar sana atau yang belum bisa menjadi penyintas di luar sana. Oke. Atau Maybe. yang sedang berjuang. Ya, sedang berjuang. Oke. Sip. Untuk teman-teman, ini kameranya mana sih? Ini. Oke. Yang ini bisa. Tapi kalau ini harus kesini dikit. Iya, oke. ya. Atau di atas bisa. Jadi TV. Situ boleh. Nih. Oke. Untuk teman-teman seperjuangan yang mungkin sekarang lagi ada di masa-masa buruk, fase terburuk, lagi ngerasa lebih baik diakhiri saja atau apapun itu. Mungkin yang pertama aku ingin menyampaikan kata maaf. Maaf. Kenapa maaf? Mungkin aku akan mewakili orang-orang lain yang pernah nyakitin kamu, yang bikin kamu sampai seterpuruk ini, karena aku yakin salah satu hal yang bikin kalian ngerasa sampai sedaun ini karena kalian belum melihat rasa penyesalan atau permintaan maaf dari si pelaku, but aku akan mewakili mereka untuk menyampaikan maaf, juga mungkin rasa bersalahku karena kalian sampai harus merasakan hal-hal seperti itu. Maaf karena dunia terlalu kejam sama kalian, maaf karena banyak orang yang udah nyakitin kalian walaupun kalian udah berusaha sebaik mungkin dengan mereka. Maaf juga kalau kalian sudah mencoba melakukan hal-hal baik di dunia tapi kalian belum menemukan imbalannya. Dan aku juga mau bilang kalian jangan lupa untuk maafin diri kalian juga, karena pasti di antara banyaknya masalah kalian, mau kalian jadi korban atau kalian yang emang salah atau kalian fully mendapatkan perlakuan-perlakuan yang nggak adil gitu, pasti ada kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri, berkata apa sih yang kurang, apa sih yang salah, kenapa sih mereka kayak gitu. Aku ingin ngingetin ke kalian untuk say sorry, maafin diri kalian. Mungkin kalian bisa melakukan teknik memeluk diri sendiri, butterfly hug. Ikutin butterfly hug. Butterfly hug. Jangan jadi mesum mukanya. Biasa aja maafin. Kalau di sini kan bukan. Gini gue aneh banget. Kayak macam diri sendiri ya. Dipuk-puk badannya, ucapin maaf, terus ucapin terima kasih juga karena udah bertahan sampai saat ini. Terima kasih karena tetap menjadi orang baik walaupun dunia selalu jahat ke kalian. Terima kasih karena sudah mengupayakan untuk tetap hidup sebaik mungkin, masih mau mengejar mimpi-mimpi yang belum tercapai. Terima kasih karena sudah menonton acara ini sampai akhir. Jangan lupa kalau butuh apa-apa, walaupun memang dunia jahat tapi masih ada yang baik ke kalian. Jangan lupa minta bantuan ke mereka. Seek for help. Mungkin kalau merasa butuh boleh banget ke profesional, karena kalian ada di dunia ini pasti ada meaningnya, ada reasonnya, pasti masih ada alasan kenapa dunia butuh kalian. Jadi thank you semuanya, kalian hebat. Kita